Kita lanjutkan. Wa qala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi at-tahirina wa sahabatihi ajma'in. Pertama yang akan kita bahas di sini adalah apa makna sholawat. Kan ada kata di situ wa sallallahu. Apa artinya sallallahu itu? Bahwa Allah membacakan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa makna sholawat di sini? Ternyata berbeda-beda. Kalau dari Allah itu apa, kalau dari malaikat itu apa, kalau dari manusia itu apa. As-salatu minallahi ar-rahmatu. Maksud dari solawat yang datangnya dari Allah, bahwa Allah itu bersolawat kepada Nabi, itu maksudnya adalah Allah memberikan rahmah. Wa minal malaikati al-istighfaru. Sedangkan makna sholawat dari malaikat itu adalah al-istighfar, memintakan ampunan. Jadi ketika malaikat bersolawat itu maksudnya memintakan ampunan. Wa minal adamiyyi tadarru'un wa du'aun. Sedangkan dari manusia itu maknanya adalah tadarru'un wa du'aun, yaitu berdoa dan berkeluh kesah, menangis, meminta. Itu makna sholawat. Sehingga sholawat dari Allah, dari malaikat, dari manusia itu berbeda. Wa summiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadan. Kenapa Nabi Muhammad ini kok dinamai Muhammad? Kenapa? Likathrati khisalihil mahmudati. Likathrati karena banyaknya khisalihi, perbuatan-perbuatan Rasulullah al-mahmudati yang bagus, yang baik, yang terpuji. Jadi mahmud itu artinya terpuji. Hamida fahuwa mahmud, fahuwa hamidun wa dzaka mahmudun, yang terpuji. Jadi kita tahu nama Muhammad itu karena banyaknya perbuatan baik yang beliau lakukan, perbuatan yang terpuji. Wakhtalafa wakhtulifa fil ali. Dan dalam kata al-alu wa ala alihi, dan sholawat dan salam juga mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada keluarga. Nah, ulama beda pendapat tentang keluarga di sini, seperti yang kita pernah jelaskan kemarin. Faqila, maka dikatakan pendapat pertama, hum banu Hashima wa banul Mutallibi. Yang dimaksud dengan keluarganya Nabi yaitu keturunan dari Bani Hashim, yaitu kakeknya Nabi yang keberapa ini? Yang kedua. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf bin Qusay bin Kilab kalau tidak salah. Tapi yang jelas dari keturunan Bani Hashim ini dan juga keturunan Banil Muttalib. Muttalib itu adalah kakek Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah. Jadi yang mempunyai darah dari kakek-kakek ini maka disebut keluarganya Nabi. Wahada
makhtarahu Syafi'i wa ashabuhu. Wa hadza, dan pendapat ini makhtarahu yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, wakila hum aitaratuhu wa ahlu baitihi, yaitu keturunan Rasulullah yang mempunyai hubungan darah dan juga hubungan pernikahan, seperti yang kita jelaskan kemarin. Kalau Banu Hashim dan Banu Muthalib itu masih agak umum itu, sehingga yang saudara-saudara jauhnya juga masuk di situ. Tapi kalau pendapat kedua lebih khusus lagi, yaitu hanya kepada keturunan Rasulullah dan juga yang ada hubungan pernikahan dengan Rasulullah. Wakila, pendapat ketiga, aluhu jami'u ummati, yang dimaksud dengan keluarganya Rasul di sini adalah jami'u ummatihi, semua umatnya. Wah, ini lebih umum lagi nih. Intinya semua yang beriman kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah, meninggal dalam keadaan beriman, itulah keluarganya Rasulullah. Jadi kita termasuk, berarti kita termasuk keluarganya Rasulullah. Sehingga kalau kita ambil pendapat yang ketiga ini, maka ketika orang berkata wa ala alihi, maka kita juga masuk didoakan di situ. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, berarti kita masuk keluarganya. Waqtarahu jam'un minal muhaqqiqina wa minhumul azhariyu, dan ulama ahli tahqiq itu mengikuti pendapat yang ketiga ini, dipilih oleh mereka, termasuk diantaranya adalah Al-Imam Al-Azhari. Terakhir, wal ashabi. Apa yang dimaksud dengan ashab? Ashab itu jam'u sahibin, jamak dari kata sahib. Sahib. Wah, ini sahib saya ini. Kalau bahasa sampean itu bestie ya. Bestie. Halo bestie, apa bestie itu? Bestie. My best friend. Siapa yang dimaksud dengan sahabatnya Rasulullah? Wa huwa kullu muslimin ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa sahabahu walau sa'atan. Siapakah sahabat itu? Yaitu kullu muslimin, setiap orang Islam. Maksudnya berarti dia mengimani Rasulullah dan meninggal dalam keadaan beriman. Ra'an Nabi, yang melihat. Ra'a, melihat. Ra'an Nabi, ya, melihat Nabi. Wa sahabahu, dan juga mengancani, menemani. Walau saatan, meskipun itu cuma sejam, sebentar saja itu. Jadi ada interaksi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun hanya sebentar, cuman salaman gitu satu misal, atau cuman melihat saja, itu maka disebut dengan sahabat. Dan itu dilakukan secara yaqadhatan, secara terbangun, bukan dalam mimpi. Kalau dalam mimpi bukan sahabat namanya. Sampean mimpi ketemu Rasulullah, maka tidak bisa disebut sebagai sahabat. Jadi orang-orang yang dulu satu masa dengan Rasulullah, mereka masuk Islam, meninggal dalam keadaan Islam, dan pernah
bermuasyarah, berhubungan, bermuamalah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun sebentar saja. Katakan 5 menit, tidak apa-apa, masuk dalam kategori sahabat. Wakila man talat suhbatuhu wa mujalasatuhu. Dikatakan bahwa sahabat ini yaitu orang yang talat suhbatuhu, ngancani Rasulullah itu sudah lama. Jadi kalau yang dikatakan 5 menit tadi atau 1 jam itu tidak bisa disebut sahabat menurut pendapat yang kedua. Kenapa? Ya kurang lama, harus lama. Jangan ngaku-ngaku sebagai bestie kalau cuman ketemu 5 menit kemudian bilang, oh ini bestiku ini, tidak bisa. Kata sambiannya, kok ngakoh katanya. Sampai ketemu dengan artis yang sambian idolakan. Siapa artis yang sambian idolakan? Sekarang di Indonesia siapa? Anggaplah Gus Asmi satu misal, Gus Asmi. Sampai ketemu cuman 3 detik minta foto tok, cekrek gitu kan ya. Habis itu sampai bilang, "Oh itu bestiku itu." Tidak bisa. Menurut pendapat yang kedua itu tidak bisa. Kenapa? Karena ya cuman gitu aja gitu kan. Itu pun Gus Asmi tidak noleh ke sampean gitu kan. Dia cuma jalan, kebetulan sampean ada di situ, di foto gitu kan. Dia jalan tak melihat sampean. Benar sampean berkoar-koar di Facebook di ini, wah ini ketemu dengan bestiku. Wa mujalasatuhu, dan duduk bareng bersama Rasulullah yang lama. Wal awwalu huwa ar-rajihu 'indal muhadditsin. Pertama, pendapat pertama tadi itu yang rajih, yang kuat menurut ulama-ulama ahli hadis. Wa tsaniyu huwa ar-rajihu 'indal usuliyyin. Pendapat yang kedua itu yang paling kuat menurut ulama-ulama ahli usul. Indal usuliyyin. Sehingga kesimpulan dari apa yang kita pelajari yang pertama, bahwa lafaz alhamdulillah al di sini adalah listighraqil jins. Kemudian lillah, lam di sini adalah lil istihqaq. Kenapa kok tidak disandarkan kepada nama Allah yang selain dari lafzul jalalah, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya? Karena ini menurut ulama, karena lafaz Allah itu ghairu mustaqin, tidaklah mustaq. Sedangkan yang lainnya itu mustaq. Yang ketiga, kesimpulannya adalah kata Rabbun di sini mempunyai mana arti yang banyak. Bisa berarti malikun, pemilik, bisa artinya murabbi, bisa artinya al-muslih, yaitu yang memperbaiki. Yang keempat, siapakah keluarga Nabi? Ada 3 pendapat. Yang pertama yaitu yang mempunyai hubungan darah dengan Banu Hashim dan Abdul Muttalib. Yang kedua yaitu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ketiga semua umatnya. Kemudian yang terakhir tentang sahabat. Sahabat ini pengertiannya ada 2 dalam kitab ini. Yang pertama adalah semua orang Islam yang mati dalam keadaan Islam, yang melihat Rasulullah, muamalah bersama Rasulullah meskipun itu hanya sebentar. Pendapat yang kedua tidak boleh sebentar, harus lama. Halus talat suhbatuhu wa mujalasatuhu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.